Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang diampu oleh Bapak Ramal Yanuarta MSM dan Ibu Asri Yuzasari SEMM. Di sini, kami akan menjelaskan hasil presentasi diskusi kelompok kami mengenai konsep dari biaya produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama, Putri Wahyu Wulandari dengan NIM 2205938. Selanjutnya, Putra Fernando dengan NIM 2205935. Selanjutnya, Viola Ersa Yunita dengan NIM 220591398. Selanjutnya, Vanessa Amadaya Nindi Putri dengan NIM 220599196 dan dengan saya sendiri, Amalia Putrieni dengan NIM 220592210. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 submateri, yaitu yang pertama, konsep biaya produksi, yang kedua, biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, dan yang ketiga, biaya produksi dan keputusan output. Untuk submateri yang pertama, yaitu konsep biaya produksi, akan dijelaskan oleh Putri Wahyu Wulandari. Kepada Putri Wahyu Wulandari, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini, saya akan membahas tentang biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Nah, biaya produksi yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Jadi, biaya produksi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan dijual di pasar. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Untuk menghasilkan barang atau jasa, diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Biaya produksi memiliki 3 elemen loh. Pertama, ada biaya bahan. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan ketiga, biaya overhead pabrik. Nah, sekarang aku akan jelasin apa sih biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu. Oke. Pertama, biaya bahan adalah biaya dari suatu komponen yang digunakan dalam proses produksi yang mana pemakaiannya dapat ditelusuri atau diidentifikasi dan merupakan bagian integral dari suatu produk tertentu. Biaya tersebut antara lain biaya pemesanan, biaya bongkar muat, biaya pengangkutan, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja seringkali kita kenal sebagai gaji atau upah. Nah, gaji adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan secara teratur untuk keperluan pelayanan kepegawaian ataupun manajerial. Sedangkan upah adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan atas dasar jam, harian, atau bagian kerja. Upah atau gaji yang timbul atas tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan secara langsung sebagai bagian dari biaya produksi. Sementara, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang jasanya tidak dapat diidentifikasikan secara langsung ke dalam suatu produk. Nah, yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya tidak langsung produk atau indirect cost of product, sehingga biaya overhead pabrik tidak dapat secara langsung dibebankan ke produk. Biaya overhead pabrik dibebankan terlebih dahulu ke pengumpulan biaya yang disebut pool biaya atau cost pool, seperti pabrik, departemen produksi atau aktivitas, dan selanjutnya. Biaya pool yaitu biaya yang dibebankan ke produk. Biaya overhead pabrik ini dikelompokkan menjadi beberapa golongan menurut sifatnya loh. Yang pertama, ada biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi
atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi. Seperti contoh bahan penolong dalam perusahaan percetakan adalah bahan perekat, tinta koreksi, dan pita mesin ketik. Nah, yang kedua ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang atau spare part, biaya bahan habis pakai, faktor supplies, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Nah, yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung pada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung. Nah, yang selanjutnya ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya depresiasi, emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. Selanjutnya masih ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Selanjutnya masih ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Nah, nggak sampai di situ aja. Biaya produksi ini sendiri meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, biaya bahan baku atau bahan dasar, termasuk bahan setengah jadi. Bahan baku adalah suatu produk yang berasal dari alam sehingga belum melewati proses pengolahan apapun. Contohnya hasil tambang, hasil hutan, serta hasil perkebunan dan pertanian. Barang setengah jadi adalah barang mentah yang telah melewati beberapa kali proses pengolahan namun masih bisa diolah kembali agar manfaatnya lebih maksimal. Contohnya benang, semen, tepung, dan pasir. Yang kedua, bahan-bahan pembantu atau penolong. Bahan pembantu merupakan item yang dapat meningkatkan efisiensi atau keamanan produksi tetapi bukan menjadi bagian dari bagian utama produk jadi. Contohnya, plastik pembungkus dan label harga pada pembuatan produk kemeja, serta cermin pada pembuatan lemari pakaian. Nah, yang ketiga, ada upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Yang keempat, penyusutan peralatan produksi. Hal ini mengacu pada penyebaran biaya peralatan setelah dikurangi nilai sisa sepanjang umur peralatan tersebut. Contoh, peralatan kantor apapun seperti perangkat komputer, meja, kursi, dan peralatan lainnya yang dibeli dengan harga tertentu tidak dapat dijual dengan harga yang sama dengan yang sudah pernah digunakan. Nah, yang kelima, uang modal dan sewa. Dan yang keenam, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, biaya listrik, dan biaya keamanan asuransi. Yang ketujuh, biaya pemasaran seperti biaya iklan, promosi. Nah, yang ke-8 adalah pajak. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri Wahyu Wulandari. Selanjutnya, submateri yang kedua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, akan dijelaskan oleh Putra Fernando dan Vanessa Amanda. Kepada Putra Fernando dan Vanessa Amanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjelaskan materi tentang biaya produksi jangka pendek. Menurut Dahlia dalam buku Ekonomi Manajerial tahun 2021, biaya produksi jangka pendek ialah perhitungan biaya produksi yang mana sebagian faktor produksinya tidak dapat mengalami penambahan jumlah.
Dikutip dari buku Ajaran Pengantar Ekonomi Mikro tahun 2020, karya Arwin, biaya produksi jangka pendek memiliki fixed cost dan variable cost. Fixed cost berhubungan dengan input yang sifatnya tetap, seperti biaya sewa gedung. Sedangkan variable cost dihubungkan dengan input yang sifatnya variabel, seperti gaji pegawai, bahan mentah, dan lainnya. Adapun pembagian biaya yaitu yang pertama, biaya total atau TC adalah total keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi. 2. Biaya tetap total atau TVC adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi atau input yang mana jumlahnya tidak dapat diubah dalam jangka waktu pendek. Contohnya, pembelian mesin dan pendirian pabrik. 3. Biaya berubah total atau TVC adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi, yang mana jumlahnya dapat diubah. Contohnya, biaya tenaga kerja dan biaya pembelian bahan mentah. 4. Biaya tetap rata-rata atau AVC adalah biaya yang tetap total yang digunakan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi barang tersebut. 5. Biaya berubah rata-rata atau AVC adalah biaya berubah total yang digunakan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksinya. 6. Biaya total rata-rata atau AC adalah biaya total yang digunakan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan sejumlah produksi barangnya. 7. Biaya marginal adalah total biaya yang dapat mengalami perubahan baik naik atau turun dikarenakan adanya perubahan faktor produksi yang dibutuhkan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang biaya produksi jangka panjang. 1. Pengertian biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Jenis biaya produksi ini berbeda dengan jangka pendek karena semua faktor produksi dalam biaya produksi jangka panjang bisa mengalami perubahan. Oleh karena semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan jumlah, maka antara biaya tetap dan biaya berubah tidak perlu lagi dibedakan. Artinya, perusahaan dapat menambah jumlah tenaga kerja, peralatan produksi, mesin, dan lain sebagainya. 2. Komponen biaya produksi jangka panjang. Seluruh komponen yang ada dalam biaya jangka panjang sifatnya selalu berubah. Maka dari itu, komponen penting dalam jenis biaya produksi ini ialah perhitungan biaya total, biaya variabel, biaya marginal, serta biaya rata-rata. Dalam biaya produksi jangka panjang, biaya variabel merupakan biaya produksi yang mana jumlahnya bisa berubah sesuai dengan pengeluaran dan faktor produksinya. Sedangkan biaya rata-rata merupakan total biaya yang dibagi dengan jumlah produksinya. Contoh yang termasuk biaya jangka panjang adalah 1. Biaya total. Biaya total atau total cost adalah bersifat menyeluruh yang mencakup biaya tetap, biaya semi variabel maupun biaya variabel. Salah satu contoh dari biaya total adalah perusahaan melakukan pengkalkulasian total biaya produksi yang telah dikeluarkan. 2. Biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang selalu berubah-ubah dalam proses produksi. Perubahan ini dipengaruhi oleh volume produksi perusahaan dan strategi produksi. Contoh variable cost adalah bahan baku untuk proses produksi, upah lembur tenaga kerja, pembelian alat produksi, komisi, dan lain sebagainya. 3. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata atau average cost adalah total jumlah dari keseluruhan komponen biaya produksi dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. 4. Biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output lebih banyak daripada yang biasa diproduksi.
Biaya marginal dapat dipahami sebagai biaya yang menggambarkan tingkat di mana total suatu produk berubah. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putra Fernando dan Vanessa Amanda. Untuk submateri yang terakhir, yaitu biaya produksi dan keputusan output, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Amali Putriani dan Viola Ersa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Biaya produksi sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya eksplisit. Biaya eksplisit ialah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi atau nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. Pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya, biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu biaya implisit. Biaya implisit disebut juga input cost atau ongkos tersembunyi. Ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya, penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Berdasarkan jangka waktunya, biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama jangka waktu pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori-teori biaya produksi dalam jangka pendek terbagi atas beberapa, yaitu 1. Biaya total atau total cost. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap, dengan rumus TC sama dengan TVC ditambah TFC. Yang kedua, biaya variabel total atau total variable cost. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya, biaya bahan baku, upah tenaga kerja, bahan bakar, dan lain-lain. Untuk rumusnya yaitu TVC sama dengan TC dikurang TFC. Yang ketiga yaitu biaya tetap atau total fixed cost. Biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Artinya, biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Contohnya, biaya abonemen telepon, biaya pemeliharaan pembangunan, biaya penyusutan, dan lain-lainnya. Untuk rumusnya yaitu TFC sama dengan TC dikurang TVC. Yang keempat, biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu oleh perusahaan tersebut. Untuk rumusnya yaitu ATC sama dengan TC per TQ atau ATC sama dengan AVC ditambah AFC. Yang kelima, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Yang keenam, biaya variabel total atau TFC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Untuk rumusnya yaitu AFC sama dengan TVC per Q atau AFC sama dengan ATC dikurang AFC. Yang ketujuh, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Untuk rumusnya, AFC sama dengan TVC per Q atau AFC sama dengan ATC dikurang AVC. Dan yang terakhir yaitu biaya marginal atau marginal cost. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu satuan output. Yang kedua, jangka waktu panjang.
Jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Teori-teori biaya jangka waktu panjang yaitu diantaranya: yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Yang kedua, biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Dengan rumus LTC sama dengan LVC, di mana terbagi atas beberapa jenis, yaitu biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Maka rumusnya yaitu LMC sama dengan LTC per Q. Yang kedua, biaya rata-rata adalah biaya rata-rata yang disebut dengan biaya total dibagi dengan jumlah output. Dan yang terakhir yaitu dengan rumus LRAC sama dengan LTC per Q. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi kita yang berikutnya, yaitu keputusan output. Dalam sebuah perusahaan, tentunya ada keputusan-keputusan yang dibuat mengenai jangka pendek dan keputusan output. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana keputusan tersebut dibuat oleh sebuah perusahaan yang berfokus pada biaya produksi. Berikut ada 3 keputusan yang wajib diambil oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, berapa banyak output yang ditawarkan. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi outputnya, seperti teknik atau teknologi yang digunakan untuk memproduksi output tersebut. Yang ketiga, berapa kuantitas tiap input yang diminta atau sama dengan kuantitas permintaan. Nah, berikut ada beberapa keputusan-keputusan output yang diambil oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, jika perusahaan kompetitif yang sempurna menghadapi kurva permintaan yang berbentuk garis horizontal, maka permintaan elastisitas tersebut disebut sempurna. Yang kedua yaitu penerimaan total atau total revenue. Cara mencarinya yaitu harga dikalikan dengan kuantitas output. Yang ketiga adalah penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu penerimaan tambahan dari 1 unit tambahan. Yang keempat, penerimaan marginal dari perusahaan kompetitif yang sempurna akan sama dengan harga pasar produk pada saat ini. Berikutnya, dalam industri kompetitif yang sempurna, perusahaan yang memaksimalkan laba akan terus beroperasi sampai di titik di mana harga outputnya sama dengan biaya marginal jangka pendeknya, atau P sama dengan MC. Yang terakhir, karena dalam persaingan sempurna P sama dengan MR, maka dalam pemaksimalan laba MR sama dengan MC. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Viola Ersayunita. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi dari kelompok 2. Di sini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ramel Yanuarta dan juga Ibu Asri Yuzasari selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro kali ini. Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan hasil pemaparan materi pembelajaran video pada kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.